Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 10 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian diberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas, terutama aktivitas belajar, supaya kalian selalu dapat memahami semua ilmu dan materi yang diberikan oleh para guru. Baik, kita akan melanjutkan materi tentang bakteri. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai sejarah, ciri, dan struktur bakteri. Yuk kita ingat bagaimana struktur bakteri itu. Nah, ini adalah struktur bakteri. Jadi ada bagian yang bernama flagel untuk bergerak, kemudian ada pili, kemudian ada bagian paling luar itu ada kapsul, kemudian ada dinding sel ya, kemudian ada membran sel, di dalamnya ada cairan disebut dengan sitoplasma. Di dalam sitoplasma ada DNA, ada organel yang namanya misosom dan ribosom. Ingat lagi mengenai struktur atau bagian-bagian bakteri dan fungsinya. Oke, kali ini kita akan membahas bentuk dan koloni bakteri ya. Bentuk bakteri ada 3, kemudian koloni bakteri atau bakteri itu ada yang sendirian, kemudian ada yang berkumpul. Nah, berkumpul kemudian dia akan membentuk formasi atau bentukan tertentu. Nah, itu ada namanya. Kemudian yang akan kita bahas kedua adalah mengenai reproduksi bakteri. Oke ya. Kita akan membahas bentuk dan koloni bakteri. Nah, bentuk yang pertama itu adalah bulat atau kokus. Nah, koloninya ada yang monokokus sendirian, kemudian ada yang diplokokus berdua, kemudian ada yang sarkina itu 8, 4 di depan, 4 di belakang, berbentuk seperti kubus. Kemudian streptococcus itu koloninya memanjang membentuk rantai. Kemudian staphylococcus itu koloninya dia bentuknya tidak beraturan seperti buah anggur. Kemudian bentuk yang kedua itu adalah batang atau basil. Koloninya ada monobasil yang sendirian, kemudian ada diplobasil berdua, kemudian streptobasil itu membentuk rantai. Kemudian yang ketiga itu koloninya, bentuknya itu ada yang spiral, ya spiral kaku, kemudian ada yang spiroseta berbentuk spiral tapi lentur, kemudian yang vibrio atau koma. Ya, nah itu dia kalau vibrio itu dia hanya setengah lekukan, ya. Kemudian reproduksi bakteri itu ada 2, vegetatif dan generatif. Nah, vegetatif atau bisa disebut juga dengan aseksual, yaitu dengan cara membelah diri atau disebut dengan pembelahan biner atau amitosis. Jadi satu sel itu akan membelah menjadi 2 sel. Nah, sebelum membelah maka dia akan mengcopy atau mereplikasi DNA-nya dulu. Setelah itu terjadi proses pelekukan, sampai dilekukan itu nanti dia terpisah, terbentuklah 2 sel. Nah, biasanya waktu membelahnya itu selama 15 menit. Jadi kalau ada waktu 1 jam, kalau waktu membelahnya adalah 15 menit, berarti dia punya 4 kali ya membelah. Sehingga dari 1 sel itu bisa menjadi 16 sel. Bagaimana caranya? Nah, 1 sel ya dia selama 15 menit dia akan membelah menjadi 2. 2 sel itu 15 menit kemudian dia akan membelah menjadi 4. 15 menit kemudian dia akan membelah menjadi 8. 8 sel tersebut 15 menit kemudian dia akan membelah masing-masing menjadi 2 sel sehingga terbentuk 16 sel. Nah, kalau dibikin rumus berarti 2 pangkat N, di mana N itu adalah banyaknya membelahnya dalam waktu tertentu. Nah, misalkan 1 jam itu kan 4 kali membelah, berarti 2 pangkat 4. Kalau misalkan 2 jam, ya berarti 2 pangkat 8. Oke, nah semoga kalian paham. Sekarang kita lanjutkan tentang reproduksi generatif atau paraseksual. Kenapa disebut dengan paraseksual? Karena ini bakteri kan belum bisa dibedakan mana jantan dan betina. Jadi sebenarnya sebutannya adalah praseksual. Nah, ada 3 macam reproduksi bakteri secara generatif. Yang pertama adalah konjugasi. Nah, konjugasi ini adalah perpindahan DNA
atau plasmid ya, atau materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain dengan menggunakan pili atau jembatan sitoplasmanya. Jadi ada dua bakteri yang saling berdekatan, kemudian pilinya itu akan menyambung ke bakteri yang lain, kemudian si bakteri yang satu yang berfungsi sebagai donor atau pemberi DNA atau pemberi plasmid, dia akan mengcopy plasmidnya dulu, kemudian baru dia akan memberikan kepada bakteri yang lain. Sehingga bakteri yang diberikan tadi, maka dia akan mendapatkan tambahan plasmid atau DNA baru atau yang disebut dengan DNA rekombinan. Ya, jadi dia punya sifat yang baru, jadi dapat tambahan sifat yang baru. Kemudian yang kedua, transformasi ini sama ya, jadi perpindahan materi genetik atau plasmid dari satu bakteri ke bakteri yang lain, tetapi tanpa menggunakan jembatan sitoplasma. Jadi si plasmid atau DNA-nya itu dia akan masuk dengan sendirinya ke bakteri yang lain. Nah, ini dicontohkan pada gambar yang ini, misalkan ada satu bakteri itu mati atau rusak, kemudian DNA-nya itu terpotong-potong. Nah, setiap potongan itu bisa saja dia masuk ke bakteri yang lain. Nah, kita gambarkan di sini yang berwarna merah ini, ya, potongan DNA berwarna merah itu masuk, kemudian dia akan tersambung dengan bakteri penerimanya. Nah, si bakteri yang ini dapat tambahan sifat baru. Seperti itu. Kemudian yang transduksi, nah ini juga sama, perpindahan DNA atau materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain dengan menggunakan perantara yaitu virus lisogenik. Ingat lagi tentang reproduksi virus, ada litik dan lisogenik. Nah, pada virus lisogenik itu kan ada fase dia bersembunyi dulu. Ya, jadi dia ada fase profag di mana dia akan menempel atau tersambung pada DNA inang. Kemudian pada saat tertentu, kemudian dia akan melepaskan diri, kemudian dia akan melakukan reproduksi. Nah, pada saat dia melakukan pemisahan dari saat dia tersambung, ya kemudian dia melepaskan diri, kemungkinan ada potongan yang berlebih. Jadi dia tidak memotong untuk DNA virusnya sendiri, tetapi ada DNA bakteri yang juga ikut terbawa atau terpotong, sehingga menjadi bagian dari DNA si virus. Nah, saat dia melakukan reproduksi, kemudian dia keluar dari inang DNA yang pertama, kemudian dia akan menyerang DNA yang kedua, ya, maka dia membawa DNA, ya, bagian potongan DNA dari bakteri yang pertama. Kemudian dia akan masuk ke dalam DNA yang kedua, kemudian dia akan tersambung dulu kan dalam bentuk profag dulu. Nah, kemudian bakteri pertama yang tersambung tadi ikut tersambung juga. Berarti bakteri yang kedua itu mendapatkan tambahan sifat baru dari DNA yang pertama, dari DNA bakteri yang pertama. Seperti itu ya. Jadi virus lisogenik berfungsi sebagai pembawa dari DNA bakteri satu ke bakteri yang lain sebelum mengalami kematian ya si inangnya. Seperti itu ya. Oke, semoga kalian paham. Kalau kalian belum paham, Ibu selalu memberikan kesempatan kalian untuk bertanya, ya, baik itu melalui WA yang ada di grup, WA secara japri, atau chat yang ada di e-learning, ataupun bisa juga melalui video call. Ibu juga selalu mengingatkan, jaga diri dan orang di sekitarmu dengan mentaati protokol kesehatan 5M. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.